yang kita doakan sembuhkanlah penyakit itu kan. Jadi betapa relatifnya apa yang dianggap baik dan buruk. Seandainya orang tahu apa di balik musibah itu, Bapak Ibu sekalian, belum tentu orang itu akan mengutuk musibah itu. Maka itu para arifin bersyukur, berterima kasih. Ya, orang yang arif, ya, selalu mensyukuri apapun yang datang dari Allah. Ya. Ada 3 tingkatan kan? Orang di bawahnya orang awam, mungkin pendosa kali itu, nggak pernah bersyukur. Dapat nikmat biasa tuh, dapat musibah juga biasa. Wah, pokoknya nggak pernah berterima kasih kepada Allah, padahal sehat, padahal rezekinya banyak. Tapi kalau sudah mulai bersyukur, mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, orang itu sudah disebut dengan orang berada dalam maqam syukur, ya kan? Orang yang bersyukur ialah orang yang mensyukuri nikmat karunia Allah. Tapi di atasnya masih ada itu yang disebut dengan syakur. Syakur ialah mensyukuri apapun yang datang dari Allah, mau itu kenikmatan, mau itu keburukan, musibah, semuanya bersyukur. Alhamdulillah, engkau tidak pernah mendatangkan kepada aku apapun selain semuanya baik. Ya. Jadi kalau orang sudah sampai ke maqam syakur, ya semua bersyukur. Kena musibah, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Jadi antara kenikmatan dan musibah tipis perbedaannya bagi orang yang dekat dengan Allah. Selama kita itu masih membedakan terlalu jauh jaraknya antara kebaikan dan keburukan, jangan-jangan itu tanda kita masih jauh dengan Allah. Kalau ditimpa musibah, tenang-tenang tuh, bahkan masih tetap melemparkan senyum, padahal anaknya meninggal kemarin, ya. Padahal suaminya telah pergi, dia tetap biasa. Atau sebaliknya, dia dipromosi menjadi pejabat, tenang-tenang, dia tetap ke masjid, dia tetap bersahabat dengan teman-temannya di masjid, nggak ada ngangkat diri tinggi-tinggi. Jadi antara musibah dengan kenikmatan, perasaannya sama. Dapat musibah, sabar. Dapat kenikmatan, syukur. Syukur dan sabar ini mendatarkan, apa itu namanya? Datar ya. Kalau ditimpa musibah, sabar. Akhirnya konstan kan, datar tuh. Tapi kalau di karunia kenikmatan, jabatan, rezeki, dia syukur. Syukur itu artinya ini bukan punya saya kok, titipan Allah. Bahkan saya malah takut, jangan-jangan aku tidak sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semakin besar nikmat itu, semakin takut, jangan-jangan tidak bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi nikmat, pangkat, harta itu beban berat buat dia. Makanya itu dia tidak pernah minta menjadi konglomerat, dia tidak pernah berdoa untuk menjadi pejabat tinggi. Berat pertanggungjawabannya di mata Allah. Aku lebih enak menjadi seperti apa adanya sekarang, lebih banyak memberikan bantuan kepada orang lain, lebih diterima semua orang, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Iya. Tapi begitu kena musibah, tenang-tenang tuh. Ya, hari ini memang nasib saya seperti ini, besok mungkin lain lagi. Hari ini saya menangis, besok mungkin saya ketawa lagi, lusa saya menangis lagi. Tidak ada orang ketawa setiap hari tanpa pernah menangis. Tidak pernah ada orang menangis terus setiap hari tanpa pernah tersenyum. Jadi ketawa bukan miliknya orang kaya, menangis bukan miliknya orang miskin. Jangan-jangan orang kaya lebih sering menangis tuh.
Coba, orang miskin itu nggak ada bebannya, tidur, mohon maaf, tanpa alas dibawa di basement, ngorok tuh Bapak Ibu. Orang kaya sudah kasurnya empuk, AC-nya segala macam itu, miring kanan kiri nggak bisa tidur, azan lagi. Nggak bisa. Dia tidak bisa tidur di atas kasur empuk. Ada orang ngorok di atas tegel dengan nyamuknya itu. Nyamuk yang bernyanyi di dekat telinganya, indahnya makhluk Allah, menghibur aku sepanjang malam. Jadi di sini yang sangat menentukan. Kalau orang pernah miskin menjadi kaya, kalau orang pernah bodoh menjadi pintar, kalau orang pernah tidak populer menjadi terkenal, kalau orang pernah rendah menjadi tinggi, itu biasanya itu lebih arif. Yang perlu dicermati ini tidak pernah menderita. Begitu dia lahir dari seorang orang kaya, anak pejabat, ya dia nggak pernah mengalami kamus penderitaan. Begitu berkeluarga, loh kok bisa begini hidup ini. Itulah yang suka cerai-ceraikan istrinya, cerai-ceraikan suaminya itu. Dia nggak pernah punya pengalaman untuk menderita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kita, jangan memanjakan anaknya terlalu dini, sebab itu nggak ada pembentukan kepribadian. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, talwin dan tamkin. Saya lanjutkan. Tamkin terjadi lebih permanen, sedangkan talwin itu masih sangat situasional. Iya. Ia menjadi indah jika lingkungan internal dan eksternalnya itu indah. Tapi ketika segalanya berubah, ia pun juga terpengaruh. Itu talwin. Kalau kembangnya itu lagi semerbak, hatinya pun juga ikut semerbak. Tapi kalau kembangnya layu, hatinya pun juga seperti layu. Itu talwin. Kalau tamkin, ya tidak pernah layu. Ya. Ketika dia melihat kembang semerbak, alhamdulillah. Tapi ketika kembang itu layu jatuh ke bawah, dia pungut, baunya bukan lagi harum, tapi busuk ini kan. Malah dia lihat, ini adalah aku ini. Sebentar lagi aku akan menjadi seperti ini. Yang putih-putih itu belum berkembang, itu adalah anak cucuku. Yang sedang semerbak ini, mekar ini adalah anakku. Yang sedang layu, sudah hitam itu adalah aku. Yang gugur itu adalah eyang. Nah, jangan membenci yang gugur. Tidak ada yang semerbak tanpa pernah ada yang menjadi tidak ada yang gugur tanpa pernah semerbak sebelumnya kan. Jadi jangan membenci kembang yang layu, sebab itu sama dengan membenci dirinya sendiri kan. Bukankah kita juga sudah termasuk layu? Yang segar itu adalah anak kita, yang putih itu adalah cucu kita kan. Jadi membenci kembang yang layu sama dengan membenci dirinya sendiri. Ya, jangan-jangan kalau kita ke kembang, taman bunga, bukan mencari kembang yang mekar, dia mencari kembang-kembang yang layu. Kita sama-sama pensiun. Jadi kembang yang layu ke bawah itu kan udah pensiun itu. Yuk kita gabung yuk sama-sama ini. Kita kumpul sesama para pensiunan. Kamu juga pensiun kah kembang? Iya, sedang pejabat itu yang anak kita loh itu. Jadi lihat, kalau cara pandang kita terhadap segala sesuatu, termasuk memandang nasib kita, masih perlukah kita menangisi nasib kita? Enggak. Ya. Talwin terjadi ketika seseorang secara konsisten melakukan amalan dan ketaatan kepada Allah SWT dan sudah berusaha sekuat tenaga menghindarkan diri dari berbagai dosa dan maksiat. Bapak Ibu, ini penting. Talwin apalagi tamkin
itu tidak terjadi gratis. Ujuk-ujuknya minta talwin, enggak. Talwin apalagi tamkin itu lebih merupakan akibat daripada sebab. Ada yang menyebabkan itu muncul, tidak ujuk-ujuknya muncul talwin tamkin. Ya. Jangan berharap akan menjadi talwin tamkin kalau nggak pernah menanam. Berikan contoh. Di ujung sana, Pak, bisa nanya ya, di mana ya jalan menuju ke Masjid Sunda Kelapa? Nggak tahu. Tanya sih. Padahal dia tahu, cuma nggak mau direpotin aja. Pak itu kan orang dari daerah kan. Iya. Ketemu lagi orang, nanti saya ditolak lagi. Nggak, coba aja. Assalamualaikum Pak. Pak, boleh nggak nanya Masjid Sunda Kelapa di mana ya Pak ya? Oh, sini Pak, sini tuh lampu merah depan situ, nanti Bapak belok kiri ya. Nanti lurus saja nanti. Ketemu lampu merah kedua, itu nanti belok kanan, ya. Bapak naik apa? Mau naik taksi atau naik ojek? Naik mikrolet Pak. Naik nomor sekian Pak, itu pas turun nanti di depan Bapak ya. Hati-hati ya Bapak, itu barang-barangnya awas kecopetan. Akhirnya turun, masuk dia salat di sini di Masjid Sunda Kelapa. Terngiang-ngiang di benaknya orang baik itu. Ketika dia berdoa, masih di benaknya ada orang baik menunjuki, kalau bukan orang itu tadi, maka saya tidak salat di Masjid Sunda Kelapa ini. Apa yang terjadi di ujung sana? Begitu dia sampai ke rumahnya orang itu, hatinya berbunga-bunga. Assalamualaikum nak. Papa datang. Ya Pak. Bahagia, ayo kita salat maghrib bareng nak jamaah. Sudah itu berdoa, amin. Ngaji bareng, bukan main, perasaannya puas sekali, luar biasa. Seperti sudah masuk surga. Dari mana itu datangnya? Itu adalah ungkapan doa yang dipanjatkan oleh orang yang diberi petunjuk tadi. Itu yang disebut dengan ad-du'a bil lisanil hal. Ya. Sedangkan orang yang pertama tadi, yang gak mau nolong tuh, mungkin sampai di rumahnya berantem dulu itu. Aduh, rumahku nerakaku. Kalau yang kedua tadi, rumahku surgaku, baiti jannati. Ya. Inilah Bapak. Semakin banyak amal kebajikan yang kita tanam, maka semakin panen talwin kita ada di mana-mana. Tidak ada talwin tanpa amal yang ikhlas. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, jangan segan-segan melakukan kebajikan. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan apapun yang ditanam orang itu. Ini talwin. Subhanallah Bapak Ibu. Makanya itu kalau tiba-tiba berbunga-bunga hatinya, ya, semua orang dicintainya, walaupun dia pernah memfitnahnya, udah aku maafkan semuanya. Itu tidak gratis. Di ujung sana mungkin pernah ada yang kita tolong. Ya. Hati-hati. Subhanallah. Kecil artinya buat kita, tapi ternyata di mata Allah itu besar. Ada celengan kotak amal lewat di depan. Uang paling kecil 2.000. Kalau ada lebih kecil dari itu yang diambil. Tapi nggak ada maunya terhadap Tuhan. Pokoknya ikhlas aja gitu kan. Giliran memberikan 1 miliar karena ingin jadi gubernur. Mudah-mudahan dengan amal ini nanti Allah mencatat, malaikat mencatat, nanti aku diberikan imbalan menjadi gubernur. Yang 1 miliar itu turun nilainya menjadi 2.000, sedangkan 2.000 tanpa ada maunya terhadap Tuhan, itu nilainya sama dengan 1 miliar. Jadi jangan memandang enteng amal kecil. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, jangan bangga dengan amal besar kalau itu dilakukan ada maunya selain Allah itu sendiri. Jangan memandang orang kecil, karena kalau orang kecil berbuat baik itu pada umumnya ikhlas.
Tapi kalau orang besar yang berbuat baik, jangan-jangan ada maunya. Ya. Lebih bagus lagi orang besar menyumbang yang besar dan tidak ada maunya kecuali hanya Allah. Oh, itu surga dunia akhirat itu. Talwin masih menyaksikan warna-warni kehidupan, masih sering merasa takjub kepada keindahan alam. Itu kalau talwin. Sedangkan kalau naik menjadi tamkin, sudah mampu menyadari apa dan siapa di balik warna-warni kehidupan ini. Ia tidak lagi menyaksikan keindahan warna-warni kembang, tetapi sudah mampu menjadi dirinya menyatu dengan kembang, dan kemudian dirinya sudah menjadi kembang itu sendiri. Kemanapun dia pergi, orang menyaksikannya seperti melihat kembang yang indah. Dia sudah menjadi harum di tengah masyarakat. Tidak cantik, tidak tampan memang, tetapi itu memberikan aroma energi positifnya terhadap orang lain. Dia sudah menjadi kembang. Dianya pun juga merasa kembang. Siapapun yang dilihat, kalau hatinya orang itu berbunga-bunga, Bapak Ibu, masih ada nggak yang ditolak? Siapapun yang datang minta dan sebagainya diterima semua. Kenapa? Kalau hatinya orang itu berbunga-bunga, ya semuanya akan dinikmati. Jadi bukan lagi menyaksikan kembang, dirinya sudah menjadi kembang. Itu yang disebut dengan tamkin. Mudah-mudahan kita seluruh jamaah Masjid Sunda Kelapa sudah naik di atasnya talwin menjadi tamkin. Amin ya rabbal alamin. Malam Jumat ini kesempatan kita untuk berdoa lebih banyak, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa sholat tahajud nanti malam, dan jangan lupa untuk memohon salat sunat, tasbih dan sebagainya lah. Kesempatan kita masih hidup, semoga kembang-kembang yang tertanam di dalam lubuk hati kita sekarang ini tidak pernah layu lagi seumur hidup. Itu tamkin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.